Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Karena dalam salah satu VT saya yang viral beberapa bulan yang lalu, tegas saya menyatakan, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Dalam istilah ombudsman, diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. KPU dan yang kedua maladministrasi. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Rismon Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri, terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga, karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti, apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode. 2014-2019. Bahkan sebelumnya pada saat pencaguban di DKI Jakarta. Tapi sekarang saya merasa terpukul. Sedikit malu juga lah, tapi apa boleh buat? Ini saya rasakan langsung. Tetapi yang di sini yang dihadapkan Pak Prabowo harus bisa mitigasi masalah. Apa sih masalah Indonesia sebenarnya? Jujur host, masalah di Indonesia adalah akhlak, moral, dan attitude elit politik
dan APH, aparat penegak hukum. Kamu gelontorkan uang, jangankan 200 triliun yang digelontorkan Purbaya kemarin, ribuan triliun bahkan kuadrat-triliun habis tidak akan pernah kemana. Karena apa? APH sekarang bekerja kurang maksimal. Menurut data terakhir pada triwulan pertama ini atau kuartal pertama pada saat Prabowo menjabat, perputaran uang itu masih banyak di lingkungan judol dan maaf narkoboy. Dan maaf di situ ini masih banyak APH yang bermain, elit-elit politik yang bermain. Nah, digelontorkan berapa ribu triliun, ini uang akan lari musnah ke Kamboja. Uang akan lari musnah ke Myanmar. Sarang-sarang judul ini bisa mitigasi tidak masalah seorang Prabowo ini. Ini adalah kegoblokan yang dipertonton di depan publik. Sekarang bukan masalah ekonominya. Rakyat ini baik-baik sebenarnya kalau tanpa judul, tanpa narkoboy. Tetapi ini kan dipelihara oleh mereka. Saya paham seperti ini karena saya pernah masuk di circle itu gitu loh. Dan saya tidak akan memberikan data karena saya secara kemampuan suara saya ataupun imunitas saya tidak ada. Saya paham semuanya. Saya pernah masuk di circle itu. Tapi saya keluar, kasihanlah rakyat. Cobalah mikirlah rakyat. Jangan karena ambisi kamu, karena nafsu kamu di kekuasaan, di harta dan lain sebagainya, akhirnya mengorbankan rakyat. Ayolah kita beri edukasi masyarakat, kita melayani masyarakat secara ikhlas. Nah, mungkin seperti itu host, karena banyak tamu yang lain. Apresiasi saya untuk host ini mengawal masyarakat untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Semangat host. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Silakan ke Pak Caca sebelum ke Pak Setuju ya. Pak Caca. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Upol 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Dari video sebelumnya kita sudah melihat, ya pastinya kita sudah memahami satu sama lain. Izinkan saya membaca pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi cuplikan sebelumnya. Semoga kebenaran segera terungkap dan kebenaran itu akan Allah Subhanahu wa taala buka dengan jalannya. Harusnya Prabowo tuntut Jokowi dan KPU telah mengalahkan Pak Prabowo 2 kali dalam pemilihan. Ternyata ijazah palsu Jokowi merupakan kejahatan besar. Kalau Jokowi tidak merekayasa ijazah, sudah pasti Pak Prabowo dari 2014 sudah menjadi presiden. Cuman karena permainan curang Jokowi yang licik. Mohon Pak Prabowo jangan membela orang yang mencurangi Bapak. Biarlah kebenaran yang berbicara. Kalau Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya, berarti udah sah palsu. Gitu aja malu Jokowi nunjukin ijazahnya. Semakin seru nih, nampaknya udah mulai ada yang panik, cemas, atau panas. Kebenaran Tuhan yang sudah mencari jalannya. Mulyono banyak menjolimi rakyat dan apalagi pernah memenjarakan Bapak Bambang Tri dan Gus Nur gara-gara ijazahnya. Yang menyakitkan lagi jadi presiden dengan dokumen palsu. Ayo penegak hukum dengarkan ini, ijazahnya Jokowi. Masa gitu saja nggak bisa gampang itu kalau masalah gampang belum selesai. Jika Jokowi benar-benar bukan diterbitkan oleh pihak UGM dan didapatkan secara ilegal dari non-perguruan tinggi, itu pertanda betapa buruknya pengawasan tentang ijazah ilegal yang marak beredar di masyarakat. Karena sudah beredar berita di Pasar Pramuka, Jakarta merupakan tempat perjualan berbagai ijazah. Rakyat gaduh gara-gara ijazah palsu Jokowi. Harusnya Presiden Prabowo tegas pada penegak hukum agar diproses dengan baik, benar, dan adil. Kalau divonis 25 tahun juga nggak masalah bagi Jokowi. Tinggal tunjuk termulnya 25 orang jalani hukuman 1 tahun tiap termul. Beres. Kalau Sigit nggak diganti tidak akan selesai masalahnya. Ijazah masalah itu upil kok dikak percus.
wajib hukumannya dipecat, memang dia itu CS-nya Jokowi. Setelah terungkap ijazah Jokowi palsu, segera sita kekayaan, bergerak maupun tidak bergerak kembalikan ke negara. Belum lagi yang lain seperti uang negara 80.000 triliun. Membuat dokumen palsu negara untuk kepentingan pribadi wajib dipenjarakan. Lama-lama bosan dengar ocehan gini, yang dibutuhkan rakyat bukti dan tindakan penegak hukum. Jangan zaman itu sampai sekarang pun ijazah tidak boleh berkacamata, hanya kuda yang suka pakai kacamata. Jokowi hidupnya penuh dengan kepalsuan, tidak akan bisa hidup dengan tenang dan tentram. Jelas sekali, kopi ijazahnya yang dilegalisir UGM bukan 99,99%, tapi sudah 99,999% or 100% deh palsu. Mulyono muka dua raja bohong, kalau ngomong asli bisa dipastikan palsu. Semua rakyat seluruh Indonesia sudah tahu dan hafal. Memang Jokowi itu licik, 2019 juga harusnya Pak Prabowo itu menang, cuman dikendali sama Jokowi. Jadi Pak Prabowo nggak usah takut sama Jokowi. Nggak usah nutup-nutupin Jokowi, biar rakyat saja yang menghukum kalau Pak Prabowo nggak berani. Yang nyerahkan bukan Jokowi tapi kampanyenya. Kok Jokowi lagi disalahkan menggunakan atau menyerahkan ijazah palsu? Kan Jokowi hanya terima beres res. Jokowi menggunakan gelang, bukan minta. Negara bilang nggak bisa menyelesaikan konflik ijazah palsu, negara apa ini? Begitulah teman-teman pendapat dari video sebelumnya. Gimana pendapat teman-teman sekalian? Apabila ada pendapat lain, boleh menyampaikan ke video ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.